Setelahnya, Hongsu bersama kakaknya duduk berdua. Di sana ia berkata dirinya adalah dewa air dan Afeng yang membantunya membangkitkan kekuatannya. Lantas Hong menjadi senang karena mereka berdua kakak beradik ini bukanlah manusia biasa. Kini mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, yaitu menghadapi Raja Siluman atau biasa yang dikenal dengan julukan monster penghancur dunia. Tidak hanya itu, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka bisa balas dendam kepada siapapun yang telah menyakiti mereka di saat dulu. Sesaat, Hongsu membahas masalah Hong Yi, namun sang kakak memarahinya dan meminta untuk tidak usah membahas Hong Yi lagi, sebab ia bukan bagian dari mereka. Terlihat, Afeng berhasil menemukan siluman batu yang telah membunuh warga selama ini. Siluman batu berkata, sudah lama tidak bertemu dengannya. Terakhir kali mereka bertarung sekitar 1000 tahun yang lalu. Sesaat, Afeng merasa heran kenapa ia masih hidup. Karena 1000 tahun yang lalu, ia bersama para dewa yang lainnya telah membunuh siluman tersebut. Siluman batu menjawab, ia bisa bangkit kembali berkat Raja Siluman yang telah memberikan energi untuknya. Lalu setelah itu, Afeng segera memberitahukan keberadaan siluman batu yang berhasil ia temukan. Namun untuk menghadapinya, mereka perlu bersama-sama menggabungkan kekuatan. Sebab mustahil bisa mengalahkan seorang diri. Mendengarkan hal tersebut, Hong bersama Hongsu akan bersiap terlebih dahulu. Sesaat sebelum berangkat, Hong meminta istrinya untuk menunggu di rumah. Sedangkan Hongsu meminta Lukman bersama Xia untuk menjaga Jin Yang apapun yang terjadi. Baru saja hendak berangkat, tiba-tiba roh jahat datang ke mereka dan menyerang. Jin Yang meminta mereka berdua untuk segera pergi. Sedangkan roh jahat itu biarkan ia bersama Lukman dan Xia menghadapinya. Akhirnya, mereka bertiga berhadapan dengan siluman batu. Pertarungan pun terjadi, dan mereka bertiga berhasil melumpuhkan siluman batu tersebut. Sedangkan Lukman yang seorang diri melawan roh jahat akhirnya tumbang juga akibat kelelahan. Sesaat roh jahat tersebut menghilang dengan sendirinya. Singkatnya, kedua pelayan di sana berterima kasih kepada mereka yang telah membunuh siluman batu yang merupakan pembunuh ayah mereka. Sedangkan Xia menunggu Lukman sampai ketiduran. Setelah terbangun, ia merasa senang melihat Lukman sudah siuman dan baik-baik saja. Di tempat lain, Jin Yang bertanya kepada Ling Jun siapa Lukman sebenarnya, sebab ia merasakan auranya sama sepertinya. Ling Jun menjawab, Lukman sama seperti mereka, seorang siluman juga, namun masih belum disadarinya. Sementara Lukman yang awalnya mulai curiga dirinya adalah siluman lalu mencoba menghancurkan pohon besar di sana.
Namun pohon itu tidak hancur ataupun rusak. Ia pun menjadi senang karena terbukti ia bukan siluman. Siapa sangka setelah ia pergi, tiba-tiba pohon itu seketika menjadi hancur. Sementara di kota Li, seorang bocah laki-laki melihat seekor burung. Matanya pun seketika berubah menjadi hijau, seakan-akan terhipnotis. Langit yang sangat cerah tiba-tiba mengeluarkan petir, dan semua warga yang melihat itu merasa aneh dengan fenomena tersebut. Secara kebetulan, seorang laki-laki mendekati wanita yang ia sukai. Namun sesaat, mata dari wanita itu berubah, dan pria itu pun langsung berteriak ketakutan. Afeng yang kebetulan hendak pergi ke kota Li, melihat seluruh warga sudah pergi meninggalkan kota tersebut. Ia pun lantas bertanya, dan salah satu warga menjawab kota Li sudah diserang dan dikuasai siluman. Warga yang terkena wabah akan berubah. Matanya menghitam dan membunuh siapapun. Maka dari itu, warga yang masih selamat saat ini memilih untuk mengungsi. Karena penasaran, Afeng segera pergi ke kota Li. Setelah ia mengecek menggunakan kemampuannya, ternyata memang benar kota tersebut sudah dikuasai siluman. Sementara itu, mereka semua yang telah tiba di kota Li melihat suasananya sepi dan warga menghilang. Lukman sesaat sakit kepala ketika tiba di kota tersebut. Xia mencoba mengecek kesehatannya dan menjadi sangat terkejut. Hongsu segera kembali dan bertanya apa yang sedang terjadi. Xia menjawab Lukman tiba-tiba seperti kerasukan dan lalu kabur dari sana. Ling Jun lalu menghampiri mereka dan mengatakan kota Li diselimuti aura siluman. Kemungkinan Lukman telah dikendalikan oleh siluman. Hanya ada satu cara untuk mengatasinya. Saat di malam hari, Xia dijadikan umpan supaya Lukman datang menyerangnya. Dan benar saja, Lukman saat ini telah kerasukan. Ia pun hendak menyerang. Xia berlari ke arah teman-temannya. Hongsu dengan cepat membekukan tubuhnya supaya tidak bisa bergerak. Saat dibawa masuk ke dalam, Hong membakar siluman yang berada di tubuh Lukman. Namun hal itu tidak berguna. Ling Jun juga membantu, namun hasilnya tetap sama saja. Lantas, Afeng mengatakan ia bisa membantu mereka mengeluarkan siluman di tubuh Lukman dan meminta mereka semua untuk keluar sebentar. Setelahnya, Afeng mengeluarkan siluman di tubuh Lukman secara paksa. Tak lama kemudian, mereka semua dipinta masuk. Hongsu sangat terkejut melihat Lukman sudah tidak sadarkan diri. Afeng berkata ia hanya kehabisan energi, dan siluman di tubuhnya telah berhasil ia keluarkan. Singkat cerita, Afeng membawa Hong bersama Hongsu melihat warga sekitar, sambil berkata kalau orang-orang yang mereka lihat saat ini bukanlah manusia, melainkan siluman yang telah menguasai kota Li. Untuk bisa membunuh semua siluman ini, mereka cukup mencari siapa pemimpinnya. Akhirnya mereka bertiga pun berpencar untuk mencari. Coba. Hong bersama Hongsu merasakan aura siluman yang sangat kuat yang berada di sebuah tempat. Mereka pun segera masuk ke dalam, yang pada akhirnya bertemu dengan pemimpin para siluman di kota Li saat ini. Siluman di sana tertawa sebab mereka akhirnya bertemu. Tentu saja Hong bersama Hongsu terkejut kenapa ia berbicara seperti itu. Siluman wanita itu bercerita kalau mereka adalah musuh bubuyutan sekitar 1000 tahun yang lalu.
di saat Hong dan Hongsu masih menjadi dewa perang. Sayangnya saat ini mereka berdua telah lupa akan masa lalu tersebut. Ia sebenarnya telah mati dibunuh oleh mereka berdua waktu itu. Namun ia bisa bangkit kembali berkat Raja Siluman yang telah memberikan energi spiritual kepadanya. Hong dan Hongsu tanpa basa-basi langsung menyerang. Di dalam pertarungan itu, tiba-tiba Ming bersama Hong Yi yang menggunakan topeng datang ke sana. Hongsu hampir saja hendak membunuhnya karena tidak kenal, namun dengan cepat dihentikan oleh Ming. Keesokan paginya, Ming menjelaskan kepada mereka Hong Yi saat ini telah dirasuki siluman yang ia sendiri tidak tahu siluman apa yang merasukinya. Di setiap malam, Hong Yi akan berubah dan membunuh siapapun yang ia lihat. Namun di siang hari, ia akan kembali seperti semula dan lupa apa yang telah dilakukannya saat malam hari. Afeng lalu datang ke sana dan berniat mengecek tubuh Hong Yi untuk memastikan. Saat ia memeriksa, akhirnya diketahui di tubuh Hong Yi terdapat energi spiritual dari Raja Siluman yang sangat besar. Namun di tubuhnya juga terdapat reinkarnasi Dewa Perang. Satu-satunya cara untuk membuat Hong Yi bisa kembali seperti semula, mereka harus bersatu untuk mengakhiri semuanya ini dan mengalahkan Raja Siluman. Meskipun pada awalnya mereka tidak saling kenal dan saling bermusuhan, namun mau bagaimanapun juga, mereka adalah reinkarnasi Dewa Perang yang memiliki satu tujuan. Hanya dengan menyegel Raja Siluman, energi spiritual Raja Siluman yang berada di tubuh Hong Yi baru bisa keluar. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Hong Yi akhirnya terbangun. Ia pun ingin jalan-jalan sebentar mencari udara segar. Siapa sangka, ia ternyata telah dirasuki Raja Siluman kembali. Dengan menggunakan topeng tersebut, ia pergi ke sebuah tempat. Ling Jun bersama siluman wanita di sana memberikan hormat kepadanya. Ternyata selama ini, Ling Jun berkhianat. Ia berpura-pura membantu para dewa perang untuk bersatu kembali. Padahal tujuan utamanya adalah membangkitkan Raja Siluman di muka bumi ini. Raja Siluman meminta Ling Jun untuk menjaga rahasia jangan sampai ketahuan. Di luar, Ming membawa mereka semua ke tempat tersebut karena Hong Yi telah menghilang dan tidak kembali. Dirasa aura siluman di tempat itu sangatlah besar, mereka pun masuk ke dalam. Setelah masuk, ternyata Hong Yi telah menghilang dan bersembunyi. Hanya tersisa siluman wanita di sana. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Karena siluman itu begitu kuat, mereka semua kesulitan untuk menghadapinya. Sesaat, Jin Yang ingin membantu, namun ia justru terlempar akibat diserang oleh Hong Yi. Bahkan energi Jin Yang diserap olehnya. Sedangkan mereka semua berhasil membunuh siluman wanita di sana. Setiap kali berhasil membunuh siluman, maka Ming, Hongsu, Hong, dan Afeng akan mendapatkan energi spiritual tambahan. Siapa sangka Hong Yi juga mendapatkannya dan ia pun pingsan di tempat.
Keesokan paginya, Jin Yang dibawa kembali oleh Hong untuk beristirahat. Oh iya. Saat keluar, Hong Su bertanya apakah kakaknya tidak curiga kalau Jin Yang itu sebenarnya adalah siluman. Ternyata sang kakak telah mengetahuinya. Meskipun begitu, Jin Yang adalah istrinya. Kalaupun seorang siluman sekalipun, ia tidak peduli dan akan tetap menjaganya. Hong Su setuju dengan pendapat kakaknya itu. 自然是最好了。 Lalu, mereka berempat kembali berkumpul. Afeng ingin menjelaskan sekali lagi kalau mereka adalah reinkarnasi dewa perang yang melambangkan Hong, dewa api, Hong Su, dewa air, Ming, dewa kayu, dan terakhir Hong Yi, dewa tanah. Saat ini, Hong Yi dirasuki Raja Siluman, yang di setiap malam Raja Siluman akan bangkit dari tubuhnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, mereka saat ini harus bekerja sama dan membuang ego masing-masing untuk satu tujuan. Hong setuju dengan hal tersebut dan ia akan membuang dendam masa lalunya. Ming juga berkata demikian. Singkat cerita, Hong Yi dibawa oleh Ming yang kini telah sadar kembali. Ia melihat Hong Su di sana, namun mereka saling diam seperti orang asing yang tidak saling kenal. Lukman yang melihatnya menjadi senang sebab Hong Yi baik-baik saja. Setelah semuanya berkumpul, perjalanan untuk membunuh semua energi spiritual dari Raja Siluman akan segera dimulai. Tujuan mereka saat ini pergi ke sebuah gunung yang terletak tepat di belakang klan Elang. Singkatnya, setelah tiba di kaki gunung tersebut, sesaat pasukan dari klan Elang datang menyerang mereka, yang dimana pasukan itu diutus oleh Qian dengan tujuan membunuh Ming, yang dianggap sebagai pengkhianat klan Elang. Hong yang sangat murka ingin membunuh Qian, namun segera dihentikan oleh Hong Su, sebab tugas utama mereka bukan membunuh sesama manusia. Ling Jun membenarkan perkataannya dan meminta ia berhenti. Oleh sebab itu, Hong meminta Ming untuk menyelesaikan masalah klan miliknya sendiri. Sesaat, Qian ingin membunuh Ming dengan pisau, namun tidak bisa. Hal itu pun membuatnya sangat terkejut. Ling Jun seketika tertawa melihatnya. Lantas, Ming menjelaskan alasan ia pergi dari klan Elang bukan hanya untuk membawa Hong Yi pergi, melainkan ia adalah reinkarnasi dewa perang dan semua orang yang ia lihat, terutama Hong, Hong Su, Hong Yi, dan Afeng sama sepertinya, merupakan dewa perang yang memiliki tujuan untuk membunuh Raja Siluman agar dunia kembali damai. Apabila berhasil, maka klan Elang ke depannya juga menjadi aman. Mendengarkan hal itu, Qian mulai sadar dan ia pun membawa pasukannya pergi dari sana. Singkatnya, mereka bertemu dengan dewa penjaga gunung tersebut. Kita sebut saja namanya Mawar. Di sana, Mawar sudah tahu mereka ini adalah reinkarnasi dewa perang. Dan tujuan mereka datang ke sana untuk menghancurkan seorang siluman yang memiliki energi spiritual dari Raja Siluman yang bernama Fang Tianju. Ia akan membukakan jalan untuk mereka, namun dengan satu syarat, yaitu mengambilkan sebuah batu giok peninggalan almarhum suaminya. Sebab hanya sebuah pasangan yang bisa mengambil batu giok itu. Lantas mereka semua pun setuju dan mulai masuk ke dalam. Namun tiba-tiba Hong Yi yang sedang bersama Ming langsung menghilang.
Ming yang menyadari hal tersebut mulai panik. Ternyata Hong Yi bersama Hong Su dipertemukan di sebuah tempat. Sebab Mawar sudah tahu di hati mereka berdua ini terdapat rasa saling suka, namun enggan untuk menyatakan. Lantas dengan suasana canggung, mereka berdua pun mulai mencari batu giok. Saat menelusuri tempat itu, mereka sadar terdapat sesuatu hal di balik tembok besar di sana. Hong Su segera menggunakan teleportasinya untuk pergi. Setelah sampai di sebuah goa, mereka melihat rekaman masa lalu dari Mawar dan sang suami yang telah meninggal. Di kala itu, sepasang dewa ini saling mencintai, dan suaminya memberikan sebuah batu giok kepada Mawar. Melihat hal tersebut, Hong Su segera memegang tangan Hong Yi dan memintanya menyingkirkan ego dan menyatukan perasaan mereka. Setelah hal itu dilakukan, kenangan masa lalu yang pernah mereka lewati mulai teringat kembali. Dan pada akhirnya, batu giok tersebut berhasil didapatkan. Hong Yi segera melepaskan genggaman tangan Hong Su, sedangkan Hong Su menatap ke arahnya dengan perasaan sangat bersedih. Singkatnya, mereka semua berkumpul kembali dan Hong Yi menunjukkan batu giok yang berhasil didapatkan. Mawar segera keluar dan mengambilnya. Ia berterima kasih kepada mereka dan akan menepati janjinya untuk menunjukkan arah ke atas gunung agar bisa menghancurkan Fang Tianju. Namun sebelum itu, Mawar ingin menunjukkan sesuatu hal. Lantas mereka dibawa ke sebuah tempat dan di sana Jin Yang telah menunggu. Wajahnya pun berubah menjadi siluman burung, sosok dirinya yang sebenarnya. Lantas Jin Yang bercerita 1000 tahun yang lalu, di saat kelima dewa perang menyegel Raja Siluman, sesaat siluman burung atau Jin Yang kebetulan berada di sana. Dan tak sengaja setengah energi spiritual dari Raja Siluman masuk ke tubuhnya. Sebelum setengah energi spiritual itu kembali ke Raja Siluman, mereka harus segera membunuh Jin Yang. Lantas, Hong segera menghampirinya dan hendak membunuhnya. Ia terpaksa melakukan itu demi tugas dan tanggung jawabnya agar dunia kembali damai dan aman. Hong Su berteriak untuk menghentikan kakaknya, sebab Jin Yang adalah istrinya yang tidak boleh ia bunuh. Sayangnya di sana, Jin Yang tiba-tiba menarik pedang itu dan menusuk ke tubuhnya sendiri. Ia tahu suaminya ini tidak tega untuk membunuhnya. Maka dari itu ia memilih bundir, supaya energi spiritual milik Raja Siluman yang berada di tubuhnya juga ikut menghilang. Setelah itu Mawar menteleportasi mereka semua dan berada di tempat terpisah. Hong Su bersama Lukman dan Xia. Terlihat Hong Su masih tidak percaya kakaknya membunuh Jin Yang, istrinya sendiri. Lantas, Lukman mendekatinya dan berkata dirinya adalah seorang siluman. Hong Su sudah mengetahui hal tersebut dan tidak mungkin ia akan membunuhnya. Lalu Lukman kembali bertanya apabila ia juga memiliki energi spiritual dari Raja Siluman, apakah ia akan membunuhnya atau tidak. Hong Su dengan tegas menjawab kalau ia tidak akan membunuhnya. Siapapun yang berani melakukan itu, maka orang tersebut akan menjadi musuhnya.
sebab Luqman adalah sahabatnya yang selama ini membantunya. Luqman menjadi senang dan memeluknya. 将军，行了， Ia lalu menghampiri Xia dan berkata Hongsu tidak akan mungkin membunuhnya. Xia menjadi senang mendengarkannya, namun sesaat kepala Luqman kembali sakit dan mereka berdua pun tiba-tiba menghilang. 你怎么了，侯正泽？侯正泽， Sementara itu, 10 penyihir yang menjaga Fang Tianju menyadari akan kedatangan reinkarnasi Dewa Perang. Mereka pun tidak akan membiarkan Dewa Perang ini menghancurkan Fang Tianju. Demi tujuan mereka untuk membangkitkan Raja Siluman. Satu persatu dari penyihir ini lalu hendak turun untuk membunuh kelima Dewa Perang yang berada di bawah. Lalu orang pertama yang terkena ilusi adalah Hong. Ia tiba-tiba berada di rumahnya dan melihat istrinya masih hidup. Sadar semuanya ini adalah ilusi, ia meminta penyihir yang melakukan ini semua untuk keluar. Penyihir itu pun keluar dan mereka bertarung satu sama lain. 我该夸你清醒，还是慢？ 猪肉。 Dan pada akhirnya Hong berhasil membunuhnya. Dan hal itu pun disadari oleh 9 penyihir lainnya bahwa salah satu dari mereka sudah tewas terbunuh. Sedangkan Hong kembali ke tempat semula dan keluar dari ilusi tersebut. Sementara itu, Hong tak sengaja bertemu dengan Ming yang berkata Hong Yi saat ini telah menghilang. Mereka pun curiga 10 penyihir telah menculiknya. Lantas mereka pun segera pergi untuk mencari. Belum sempat pergi, salah satu penyihir datang ke sana untuk membunuh mereka berdua. Penyihir ini memiliki 2 kepribadian di dalam tubuhnya dan bisa berubah-ubah sifat dan perilaku dalam waktu cepat. Dan hal itu pun disadari oleh mereka berdua. 失礼失礼，方才不是我兄弟无礼，太没有礼貌。在下的妹妹黎若，在山中。 我说你傻呀！岂敢岂敢，在下岂。 Lalu mereka juga dibawa ke sebuah tempat dan terpisah satu sama lain. Tempat itu merupakan ilusi yang dibuat oleh penyihir tersebut. 带我去见若儿。 Di sana, Ming bersama Hongsu berusaha untuk menyerangnya. Namun penyihir tersebut terlihat santuy dan tidak melawan. 哎呀，怎么样？奇怪，我会毫发无在这里打我的每一下，其实全部。 Akhirnya mereka mengetahui penyihir itu berkata apabila Ming menyerangnya, maka yang terluka adalah Hongsu. Begitu juga dengan Hongsu, apabila menyerang salah satu kepribadian dari penyihir itu, maka yang terluka adalah Ming. Yang pada akhirnya mereka berdua ini akan membunuh satu sama lain. Di sini, Ming dan Hongsu tidaklah bodoh. Mereka tahu penyihir ini meskipun memiliki 2 kepribadian, namun tetap satu tubuh. Dan salah satu di hadapan mereka adalah tubuh yang asli. Tinggal menemukan tubuh yang asli, maka akan bisa mengalahkannya. Lantas, Hongsu sengaja menyerang hingga tubuh Ming terluka. Dengan begitu, ia bisa tahu yang mana tubuh yang asli atau bukan. Begitu juga dengan Ming. 我倒是要看看你们是如何自相残杀的。 Hingga serangan terakhir dilancarkan oleh Hongsu dan berhasil menusuknya. Mereka pun keluar dari dunia ilusi tersebut dan Hongsu mengetahui
Tubuh asli sang penyihir berada di hadapannya. Oleh karena itu, penyihir tersebut berhasil dikalahkan. 你怎么可能破了我的阵？你们打败在下，可以。 Kembali ke 10 penyihir di atas gunung. Mereka pun sadar teman-teman mereka yang turun ke bawah satu persatu telah berhasil dikalahkan. Dan tersisa mereka berempat. Tidak ingin menyerah, para penyihir ini pun menyatukan kekuatan untuk melindungi Fang Tianju yang berada di dalam pagoda. 训我倚天堂，开天门，闭地户，留人门。 Sementara itu, Afeng berhadapan dengan salah satu penyihir wanita berambut putih, yang ternyata wanita itu merupakan mantan kekasihnya Afeng di saat dulu. Afeng meninggalkannya sebab wanita itu merupakan pelindung Raja Siluman. Ia yang mengemban tugas untuk membunuh siluman tentu saja tidak akan bisa bersamanya lagi. Alhasil, penyihir wanita itu pun merasa sakit hati karena ditinggalkan dan akan menuntut balas dendam kepadanya. Pertarungan pun akhirnya terjadi dan Afeng tanpa ragu membunuh penyihir tersebut. "我没必要跟你解释这么多。" Sementara itu, Luqman berada di sebuah tempat yang sangat asing. Ia pun secara perlahan mulai berubah ke bentuk aslinya. Xia lalu memeluknya di sana dan berjanji tidak akan meninggalkannya, apapun yang terjadi. Sementara itu, Hongsu, Hong Yi beserta yang lainnya tiba di atas gunung dan bertemu dengan penyihir tersebut. Tanpa basa-basi mereka pun menyerang pagoda di sana supaya bisa membunuh Fang Tianju. Para penyihir di sana pun tidak ambil diam dan berusaha memperkuat segel. Sayangnya para penyihir ini kalah dan mereka pun binasa. Terlihat yang keluar dari pagoda itu justru Luqman bersama Xia. Lantas mereka terkejut melihat Luqman yang sudah berubah menjadi siluman sepenuhnya. Akhirnya Luqman sudah mengingat masa lalu yang ternyata ia adalah Fang Tianju. Di saat dulu ia merupakan tumbuhan milik Dewa Air, yaitu Hongsu. Dewa Air menjaga dan selalu merawatnya dengan baik. Lalu setelah itu, para dewa pergi untuk berperang dan ia ditinggal. Hingga pada akhirnya, Raja Siluman berhasil disegel. Energi spiritual milik Raja Siluman terpecah ke beberapa bagian. Dan tumbuhan milik Dewa Air ini juga dirasuki energi spiritual dari Raja Siluman. Hal itulah yang membuat tumbuhan tersebut berubah bentuk menjadi sosok manusia setengah siluman, yang tak lain adalah Luqman. Maka dari itu ia turun ke bumi untuk mencari reinkarnasi Dewa Air dan akan tetap mengabdi kepadanya sebagai rasa terima kasihnya. Namun sayangnya selama ini sebagian dirinya yang merupakan siluman berada di dalam pagoda yang dijaga oleh 10 penyihir. Dan sebagiannya lagi yang merupakan bentuk manusia berada di bumi. Maka dari itu ia pun kehilangan ingatannya. Di sana, Hong tidak peduli akan ceritanya itu. Ia pun segera menyerang Luqman untuk membunuhnya. Hongsu tiba-tiba menghentikan kakaknya dan tidak akan membiarkan siapapun membunuh Luqman. Hongsu sangat marah kepada kakaknya sebab sudah terobsesi dengan membunuh siluman agar mereka bisa semakin kuat. Yang dianggap oleh Hongsu kakaknya tidak berperasaan. Hong menjawab dirinya lah yang selalu melindunginya, mengajarinya bela diri, namun kenapa ia justru melawannya? Hongsu segera menusuk tubuhnya dengan pedang. Tusukan pertama sebagai ucapan terima kasih karena telah melindunginya.
Lalu tusukan kedua sebagai ucapan terima kasih karena sudah mengajarinya bela diri dan membesarkannya di saat kedua orang tua mereka telah tiada. Sayangnya, Hong tidak peduli dan terus hendak menyerang Luqman. Hongsu tidak membiarkan itu terjadi. Mereka berdua pun terlibat pertarungan sengit. Afeng segera menghentikan mereka. Sesaat, Luqman mulai tak terkendali. Ia pun hendak menyerang Xia. Hongsu segera melindunginya dan berusaha untuk menyadarkan Luqman. Luqman yang masih memiliki setengah kesadarannya langsung mengambil pedang milik Hongsu yang ia tancapkan ke tubuhnya sendiri. Kejadian ini membuat Hongsu sangat berduka dan bersedih, sebab ia sudah berjanji akan melindunginya apapun yang terjadi. Lalu terlihat para dewa perang ini mendapatkan sumber energi spiritual setiap siluman berhasil dibunuh. Namun terlihat energi tersebut berwarna hitam. Tak lama kemudian, Ling Jun datang ke sana dan Afeng mulai menjelaskan sebuah kebenaran. Sebenarnya 1000 tahun yang lalu setelah berhasil menyegel Raja Siluman, keempat dewa perang menghilang dan tersisa dirinya sendiri. Ia pun seorang diri mencari manusia yang merupakan reinkarnasi dewa perang. Puluhan tahun, bahkan ratusan tahun telah ia lewati untuk mencari reinkarnasi dewa perang. Hingga pada akhirnya ia berhasil menyatukan mereka. Keberhasilannya itu tidak luput dari bantuan Ling Jun. Terlihat Ling Jun lalu mengubah dirinya menjadi Jumo. Dan selama ini, Jumo yang mereka lihat sebenarnya adalah dirinya. Lalu ia juga mengubah dirinya menjadi sang raja. Dan selama ini, sang raja yang ditemui oleh Hongsu dan Hong juga adalah dirinya. Ia juga sengaja membuat mereka berdua dikeluarkan dari kerajaan agar bisa mengemban tugas sebagai dewa perang. Afeng lalu berkata semuanya ini merupakan rencana darinya. Dan Tuan Raja yang selama ini kita lihat sebenarnya adalah Afeng. Mendengarkan hal tersebut, Hong akhirnya mengetahui semuanya. Sesaat, Hong Yi berubah menjadi Raja Siluman yang bangkit kembali dan menguasai tubuhnya. Mereka semua pun sangat terkejut, namun Raja Siluman begitu sangat kuat, dengan mudahnya ia membuat para dewa perang ini tunduk dan tidak bisa melawan. Yang lebih parahnya di sini, Ling Jun seketika memberikan hormat kepada Raja Siluman. Selama ini, Ling Jun sengaja membantu Afeng untuk mengumpulkan reinkarnasi dewa perang. Setelahnya, dewa perang yang membunuh siluman akan mendapatkan sumber energi. Hong Yi tentu saja juga akan mendapatkan energi spiritual. Dengan begitu, Raja Siluman yang berada di tubuhnya secara perlahan bisa mendapatkan kembali energinya dan mulai bisa bangkit. Setelah itu, Ling Jun bersama Raja Siluman pergi dari sana. Sebab melihat para dewa perang ini sangatlah lemah di matanya dan bukan lagi sebagai penghalang untuknya. Singkat cerita, Raja Siluman mengambil alih kursi kepemimpinan kerajaan Yu. Bambang langsung dibinasakan. Begitu juga dengan Ibu Suri. Sementara itu, Hongsu yang masih bersedih atas kematian Luqman sesaat didatangi dirinya dari masa lalu. Sambil berkata, Hongsu adalah dewa terkuat di antara para dewa lainnya. Lantas ia pun diberikan seluruh energi spiritual untuk menambah kekuatannya. Tugasnya kali ini harus bisa menyegel Raja Siluman supaya Hong Yi bisa kembali. Setelah itu ia tak sengaja melihat kalung milik Hong Yi yang terjatuh ke tanah. Di tempat lain, Raja Siluman menghabisi seluruh warga di kerajaan Yu dan ia berniat menguasai kerajaan. Sedangkan Ming pergi ke kerajaan untuk menghadapi Raja Siluman. Setelah bertemu, ia tanpa ragu menyerangnya. Namun sayang kekuatannya tidak sebanding, yang berujung kekalahan.
Sesaat, Raja Siluman memberikan ia kesempatan untuk membunuhnya. Ming mencoba melakukannya, namun ia tidak bisa, dikarenakan Raja Siluman berubah menjadi Hong Yi. Lantas, Ming dibuat pingsan di sana. Tak lama kemudian, Hongsu datang ke istana kerajaan untuk mencari Raja Siluman. Namun yang ia temui, Ming berada di sana dan sedang disandra. Sementara itu, A Feng menghampiri Ling Jun. Ia sangat kecewa sebab Ling Jun telah mengkhianatinya. Padahal di saat dulu, ia yang membiarkannya untuk hidup. Kita pun flashback sebentar. Di kala itu, A Feng bertarung melawan Ling Jun, namun ia tidak membunuhnya, sebab A Feng sudah tahu Ling Jun sebenarnya tidaklah jahat. Karena hal tersebut, Ling Jun sangat berterima kasih dan akan membantunya apapun yang ia inginkan. Setelah mengingat masa lalu, Ling Jun mulai sadar dan menyesal. Ditambah lagi, ia melihat dari kejauhan Raja Siluman mulai menghabisi warga di kerajaan tanpa tersisa dan menyebarkan energi jahat untuk membunuh warga. Melihat itu semua, Ling Jun melukai tangannya untuk menangkal energi jahat milik Raja Siluman. Ia bisa melakukan itu sebab sebagian energi spiritual milik Raja Siluman berada di tubuhnya. Singkat cerita, Hongsu membantu Ming yang sedang terluka dan diberikan sedikit energi kepadanya. Melihat itu semua, Hong menjadi marah kenapa membantu Ming. Sesaat, Hong langsung menyerang Ming dan hal itu pun segera dihentikan oleh Hongsu. Lalu setelahnya, Hongsu meminta mereka berhenti untuk menyerang satu sama lain. Sebab tugas utama mereka adalah menyegel Raja Siluman, bukannya bertengkar seperti ini. Apabila mereka tidak bersatu, ke depannya dunia tidak akan bisa diselamatkan lagi. Sementara itu, Ling Jun membakar tubuhnya sendiri. Hal itu ia lakukan untuk menghapus kesalahannya. Dan ia menyesal telah membangkitkan Raja Siluman. Maka sebab itu ia membinasakan dirinya supaya Raja Siluman tidak bisa mendapatkan sebagian energi spiritualnya yang berada di tubuhnya. A Feng hanya bisa melihat tanpa menghalangi. Singkat cerita, keempat dewa perang mulai menyatukan kekuatan untuk menyegel Raja Siluman. Dan pertarungan pun tak dapat terelakkan. Sayangnya, meskipun telah bersatu, masih belum mampu mengalahkan Raja Siluman. Lantas mereka mencoba menyerang sekali lagi, namun hasilnya tetap sama. Bahkan, Hong dan Ming akhirnya tewas di tempat. Tak lama kemudian, Hongsu bangkit kembali. Raja Siluman mengubah bentuknya menjadi Hong Yi dan lalu membunuh Hongsu menggunakan pedangnya. Terlihat Hongsu memakaikan kalungnya kembali dan setelah itu ia pun membekukan dirinya bersama Hong Yi supaya Raja Siluman bisa disegel. Singkat cerita, semua masalah telah selesai, dan kini tersisa A Feng sendirian. Di kerajaan Yu masih dipimpin oleh sang raja sebelumnya, yang telah berubah menjadi baik dan bijaksana.
sebab ia sudah mengetahui insiden yang terjadi saat ini. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.